saya melihat dalam satu hal sama dengan PKS ya. Bedanya PKS belum memiliki kader yang sekuat PDI Perjuangan untuk level pencapresan. Jadi secara tadi itu Bang Masinton sudah menjelaskan kekhasan atau budaya politik ya yang dimiliki oleh PDI Perjuangan itu memang spesifik. Dia partai kader, partai ideolog, sudah punya partai ID lah relatif begitu. Apa buktinya? Buktinya adalah sense of belonging dari voters atau pemilih itu ada terhadap PDI Perjuangan. Dan menurut saya memang kekuatan PDI Perjuangan salah satunya adalah mampu mencitrakan dirinya itu sebagai partainya wong cilik gitu ya, dan inklusif. Ini yang jadi menawan gitu. Untuk kita ketahui juga rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu di rentang SMP, Mas. Itu masalahnya. Dan wong cilik ini adalah orang yang lemah, yang identik dengan kelompok paling terzolimi, quote-unquote, baik secara ekonomi, sosial, hukum, ya, maupun budaya, agama, dan politik. Dan tentu pemenang Pilpres ya, sejak era Pilpres langsung 2004 waktu itu, adalah sosok yang berhasil mencitrakan diri sebagai representasi dari kelompok terzolimi. Waktu itu kita masih ingat ya, memori kita ada Pak SBY yang juga citranya itu terzolimi. Pak Jokowi juga sama gitu ya. Dari perspektif itu kita bisa paling tidak melihat ya pengalaman yang lalu. Dan keunikan lain yang saya lihat, mayoritas Muslim di Indonesia ini adalah Muslim yang berkultur Indonesia, berbudaya Indonesia atau yang sering kita sebut Nusantara, dengan tradisinya yang khas ya. Seperti kalau Muslim itu tahlilan, haulan, maulidan, dan itu jangan dicegah-cegah, itu bisa musibah, tidak boleh. Jadi biar saja. Mereka sesungguhnya juga Muslim yang taat ya, tetapi yang lebih menyukai penggunaan bahasa agama yang telah mengalami akulturasi dengan tradisi dan kulturnya. Ini ada Ustadz Wahyu Muryadi ya, nanti bisa ditanggapi. Misalnya penggunaan kosakata tertentu ya, bukan sholat tapi sembahyang gitu ya. Oke, Bu Siti Juro, jadi yang memungkinkan PDIP itu untuk berkoalisi dengan KIB atau KIR yang memungkinkan, Bu? KIB atau perubahan ya maksudnya ya? Koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi PKB dengan Gerindra? Iya, saya melihat ya, karena ini kan apa ya, kita bisa katakan sebetulnya kalau kita katakan ini, kita harus agak cermat ya. Ini masih dinamikanya luar biasa, kayak jentik-jentik itu loh Mas. Gimana kita menilai jentik-jentik yang kayak gini? Mereka ini mengalami masa transisi. Jadi partai-partai politik kita itu dalam posisi yang transisi. Transisi apa? Dari yang kalau jadul itu biasanya at the last minute. Jadi tiba pemilu, tiba akal. Sementara sekarang masuk ke era digital, kan gitu. Nah, digital tadi itu memaksa kita rasional dan sebagainya, maka terjadilah KIB, gitu ya. Dimunculkan awal, lalu Nasdem memunculkan, meskipun tergopoh-gopoh jadinya kan gitu. Karena itu sebetulnya adalah mereka mencoba mengadjust gitu ya, secara agile, adaptasinya itu adaptif dan agile itu kan. Nah, ini yang kita baca, maka tidak mudah bagi kita untuk menyimpulkan sesegera mungkin, tapi kita membaca arahnya. Arahnya ini kemana gitu. Apakah PDI Perjuangan meskipun adem ayem ternyata gitu ya, tidak akan sendiri, alias akan berkoalisi. Meskipun Bu Mega pernah mengatakan tidak mengenal apa koalisi itu kan gitu. Karena tanpa koalisi pun bisa kan. Tidak tertutup kemungkinan memang arahnya itu mungkin lebih ke gitu ya, Gerindra ya. Kelihatannya ke situ ya. Mas Umam, PDIP apakah tidak perlu was-was Mas di tengah akrobatik 3 koalisi yang saat ini sudah ada?